Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Di dalam Alkitab, kebenaran itu punya 3 pengertian. Berapa? Pertama, kebenaran itu punya dimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar dan Tuhan tidak suka itu. Harus ikut aturan. Amin kok? Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Sendiri punya? Sendiri punya? Sulunas? Oh iya, kau beli mesti sampai lunas. Betul ke tidak? Nah, kalau kita naik motor, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Kira-kira kalau dong ada operasi lalu lintas di katedral, berani pikir tidak? Berani kok tidak? Berani. Tapi coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada operasi lalu lintas di katedral, berani pi? Berani? Berani? Kok kenapa kok tidak berani? Kan kita Om juga ada yang polisi. Saudara lihat. Jadi ikut aturan itu paling aman. Dunia ini kacau karena banyak orang tidak mau ikut aturan. Paulus nasihat jemaat yang ada di Efesus. Hei, bosong ada ikut aturan saja orang cari kampus salah. Apalagi di sini ikut aturan semua. Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Di sini ada ikut aturan semua. Di sini ada yang biasa langgar aturan. Dia ada ikut gereja. Ada sekarang. Dia pakai baju warna apa juga. Langgar aturan itu bermasalah. Ada orang yang selanggar aturan lagi, tipu lagi. Dia tidak bawa helm ini, terus polisi tahan dia. Helm, bapak tadi saya parkir, tak tahu anak-anak dong ambil di mana. Terus dia pulang, dia kasih tahu bilang, tadi sebenarnya saya kena tilang. Tapi saya kasih tahu bilang, dong ambil helm. Susah lele, tipu lagi. Di zona ada yang susah tapi tipu dan bangga lagi. Ada. Dia majelis ko jemaat. Ini orang ini. Jadi orang kalau hidup dalam kebenaran, itu dia taat pada aturan. Amin kok. Kedua, kebenaran itu punya dimensi moral. Apa? Moral itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kenapa? Karena yang kelihatan baik itu belum tentu itu memang betul-betul baik. Dia punya moral. Jadi kalau orang merasa hidup di dalam kebenaran, dia betul-betul punya apa ya? Punya kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan itu jadi satu. Orang biasa tanya saya, pendeta, ini khotbah yang baik itu yang karmana. Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin karmana. Kok omong karmana nah? Ulang. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin begitu. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin. Jangan omong lain. Kamu tahu? Mau tahu pendeta tuh orang baik, kok tidak mau tahu, kok tidak ini majelis jemaat dong orang baik, kok tidak jangan tunggu waktu dong berkhotbah, itu baik semua, itu baik semua. Tapi coba tinggal dendon di dompu rumah. Barang 2 minggu sah. Betul kok tidak? Ada yang khotbah berapi-api waktu saat acara syukuran. Khotbah habis dia yang po asopi di situ. Betul? Di Sonaf ada. Itu bab tua ada ikut ibadah, ada. Sekarang dia ada ikut. Ada kok tidak? Tunjuk kok saya lihat dia. Tunjuk. Kita ini parah ini. Omong apa ya bikin begitu. Jangan omong lain. Karena ada orang yang bukan saja omong lain, bikin lain. Ada yang pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak lurus semua itu. Gitu. Khotbah boleh berair-air di acara penghiburan. Orang sedih, orang menangis. Betul ini, mampu aku khotbahnya.
tapi habis dia yang buka meja judi duluan. Di sini ada yang tukang judi, ada semua. Yang main KP ada, yang hanya isi sipit-sipit. Wih, ini orang sudah lalu betul. Malam-malam dia tidur, dia mimpi ame sapa pemotor, dia sengaja jalan pagi ikut itu orang. Betul kok mama? Di sini juga ada. Dia majelis kok jemaah. Jadi orang kalau tinggal dalam kebenaran itu punya moral. Amin kok. Supaya jam bagaya bilang begini su 4 periode ini. Mau kasih takut siapa? Ketiga, kebenaran itu berdimensi sosial, sosialitas. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Pakai bahasa sekulernya bilang solidaritas. Kenapa saya harus bersolidar dengan mama? Karena Tuhan lebih dahulu solidar dengan saya. Hei, hendaklah kamu berkasih kasihan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu. Di sini kita baik-baik kok. Ada pikir orang lain juga. Ini mulai kurang. Saya biasa pakai contoh ini contoh orang suka malas dengar, tapi memang ini contoh yang betul-betul hidup dalam kita hidup tiap hari soal solidaritas. Saudara pernah tawar barang di Lipo? Pernah. Kalau di Ramayana pernah tawar? Transmart pernah tawar? Pemilik itu barang dong itu kaya kok miskin? Lihat, kita beli di orang kaya tidak tawar Bapak. Berani ada yang tawar, lu bikin malu-malu. 99.900 dia ambil 100.000 dia kasih, dong kas kembali gula-gula satu, lu dapat. Jangan ukur saya. Beli di orang kaya tidak. Tapi kalau pagi kok dia beli sayur di nenek tua satu yang lewat sini. Ini nenek tua susah sekali, mangkali pulang jual sayur dia mati. Itu tawar kok tidak? Tawar kok tidak? Dia pun tawar itu mengerikan. Nenek sayur berapa? Ini nenek senang, nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget bilang, hah? 3.000? Bisa 9.000 kok nenek. Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000 kok nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau beta yang jual, beta bilang bawa Farisa, ibu bawa Farisa coba. Di sini ada yang tukang tawar-tawar, ada. Itu ibu dong di situ kok di sini. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun pakai oto. Di tangan kanan ada 1 HP, tangan kiri ada 1 HP, di dalam tas juga ada 1 lagi. Pakai rantai salib besar 2 kilo mengkali. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Wih, kita memang sudah lalu sekali. Mama-mama, di sini tidak ada mama-mama. Mama-mama, mulai besok tawar sayur tabalik. Tanya itu nenek, sayur berapa? Nenek bilang 3.000. Maaf nenek, bisa 3.000. Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mangkali makan puji. Atau yang ketiga gila mangkali. Gitu tinggal. Jadi kalau orang hidup dalam kebenaran, ikat pinggang tadi namanya apa? Moralitas itu, moralitas dan apa? Sosial. Jiwa sosial sedikit. Bisa kok? Bisa. Itu pertama. Kedua. Engkau mesti pakai baju zirah yang namanya keadilan. Baju zirah namanya apa? Itu baju perang itu namanya keadilan. Paulus mau kasih tahu, kebenaran itu mesti jalan sama-sama dengan keadilan. Di mana ada kebenaran, di situ mesti ada. Di mana ada keadilan, di situ mesti ada. Paulus mau kasih tahu bilang begini. Jemaat, kamu ini hanya jemaat kecil. Kamu ini kadang-kadang kamu berdoa, kamu ibadah itu orang omong kamu. Tidak usah bantah, tidak usah balas, tapi lakukanlah segala sesuatu dengan adil, itu cukup. Lakukan dengan adil. Adil itu saudara-saudara akan membuat tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadamu akan menjadi palsu. Contoh,
Saya punya bapak, saya sebut bapak kandung. Bapak kandung. Saya punya istri pun bapak, saya sebut bapak dari Wenlasi. Di sini ada orang Wenlasi. Tidak usah angkat tangan. Kita muka sama semua. Ulang. Saya punya bapak, saya sebut bapak. Saya punya istri pun bapak, saya sebut bapak. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya pun bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya pun bapak, supaya waktu saya kasih 100.000 di saya pun bapak kandung, saya pun istri lihat ame baru dia bakalai saya bilang, lu ambil uang kau kasih lu pun bapak. Tanpa saya jawab, tanpa saya balas, di pun bapak yang akan kasih tahu dia, jamara yang kau pu suami, karena dia kasih saya juga 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Saya mau tanya, pernah alami orang omong kita pun nama kok tidak? Pernah kok tidak? Apalagi yang dia omong itu tidak benar, pernah alami? Lalu saudara sibuk jelaskan di Facebook, dia bikin status, kalau tidak tahu tentang saya jangan omong ke tahu-tahu, karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke tahu-tahu. Itu yang lakukan saja sesuatu dengan kalau engkau lakukan dengan benar, keadilan itu datang dengan sendirinya. Kalau engkau melakukan dengan adil, kebenaran itu ada di situ. Amin kok. Saya mau kasih ke saudara dengar ini. Keadilan itu bukan sekedar ada satu rutin yang kita empat bagi sama. Keadilan bukan sekedar itu. Keadilan berkaitan dengan begini. Kalau engkau tuntut hak, laksanakan. Terima hak mau. Kerja apa malas? Di sini ada di anak muda ke orang tua pun anak muda. Oh tuntut hak, laksanakan kewajiban. Ini kewajiban tidak dilaksanakan tapi mau tuntut hak. Adil kok tidak? Mam Pendeta, di sini ini katekisasi berapa lama? 1 tahun. Ini mama dan bapak dompu anak suruh ikut 1 tahun. Orang lain pu anak boleh ikut 1 tahun, tiba-tiba pas mau Paskah, pas mau Natal, di pun bapak mama datang ketemu pendeta, memang pendeta, nanti ada tabis sidiko. Oh ada, ke mana? Pu anak yang sekolah dokter di Bandung itu. Itu anak pintar sekali, itu anak pintar. Itu yang dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Ini kenapa dia? Nanti kalau dia datang, mama tolong tabis memang orang lain pu anak ikut, baru dia pu anak datang mau langsung tabis. Mama pendeta tidak mau, dia tersinggung. Di sini ada. Coba tunjuk saya itu orang yang mana dong itu? Tersinggung lagi. Orang lain puana boleh ikut setengah mati baru dia pun datang. Tewas kau kok. Saya serius itu supaya ikuti. Betul kok tidak? Orang lain puana bilang kita boleh ikut setengah mati baru dia. Ada. Di sini ada mama. Ada dong, ada di sini mama. Ada kok tidak? Ada. Tuh, dong ada dulu di sini. Bapak mama, keadilan itu juga berarti begini. Jangan minta yang jasmani saja. Minta juga yang kita ini terlalu banyak minta yang jasmani, yang rohani kita tidak minta. Suruh pelayanan tidak mau. Suruh datang gereja tidak mau. Saya mau tanya dong, kenapa ini malam ibadah di sini lebih banyak mama-mama? Ini mama janda semua. Ini dong mama janda semua, kok bukan? Tidak. Teh bapak. Aduh itu bapak. Ini bapak ini sudah terlalu. Ini bapak dong, ini jus 1. Saya suka ngomong di mana-mana. Ini bapak dong pemalas gereja. Nanti pendeta pitanya begini, bapak, kenapa suruh mama datang gereja sendiri? Kenapa lepas mama pergi sendiri? Bapak dong jawab begini, bapak pendeta. Waktu bapak dong kasih nikah saya dan mama, itu kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama supi, itu sama dengan nitu nana. Mama supi sama dengan bapak supi. Nah, jadi kalau mama sumakan itu sama dengan bapak sumakan. Ada. Ini mama don jus 1.
Yang baju merah dong ini. Ini mama dong ini, dong setel bagus-bagus begini, datang gereja jalan sendiri. Nanti baru pendeta tanya, Ibu Jenny tanya, mama, teh bapak, jo mantu tahu sendiri teh. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Kenapa? Betul kok, di sonaf ada. Kira-kira yang begitu itu sonaf masih amasat, kok tidak amasat lagi. Jangan sampai tinggal dia pun sonaf. Sonaf amasat artinya, karena itu bikin adil dulu. Manusia punya, Tuhan punya. Dulu saya khotbah satu itu beredar sangat luas ketika kita ini yang Tuhan punya kita paling gampang kasih korban. Saya mau tanya kita jawab cepat. Kalau jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Ulang. Jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi masalah itu adalah alasan di sini kenapa kita pilih. Bapak, kenapa pilih pesta tapi tidak pilih ibadah? Kita biasa bilang, aduh, minta maaf tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung pikiranku tidak. Apalagi tek oko, mungkin tek oko lena. Itu perasaanku tidak. Nah, tapi kalau pendeta Yandi yang tanya dan jawab begitu, Bapak, kenapa tidak pi ibadah tapi pi Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung? Ada. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang, ada. Itu adil kok tidak? Saya mau tanya kita dulu. Kira-kira kalau Pak Gubernur datang sini kau bawa omong, ada yang berani jalan kok tidak? Tenasa. Kalau Gubernur bawa omong di sini siapa berani jalan? Ada yang berani? Sekarang saya mau kasih tahu. Berdoa itu ibadah, berdoa itu bicara dengan Tuhan, betul? Tapi coba ikut gereja kok Ibu Pendeta biar begini. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati masuk dalam doa syafaat. Pas separuh pun berdoa, separuh begini. Betul kok mama? Di sini juga ada. Itu majelis kok jemaat. Dong keluar kau bikin apa di luar? Dong keluar kau bikin apa? Dong bikin apa di luar situ? Tadi datang kenapa sudah masuk memang? Aneh-aneh saya ini manusia dong. Ini mama-mama dong ini. Nanti kalau dong undang syukuran di rumah, undang. Datang pendeta khotbah. Tidak lama juga pendeta dan saudara-saudara mari kita menyatakan syukur kita bersama dengan keluarga di dalam doa syukurin. Pas kita mau berdoa yang ibu-ibu semua di dapur. Yang kita berdoa sampai di dapur itu yang ketua dapur itu dia sen ibu-ibu di belakang yang sudah doa syafaat. Ini sudah siap. Yang kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon ini. Orang berdoa di sini siapa yang biasa tukang masak itu? Siapa yang biasa tukang masak di sini? Ada? Yang mana? Ibu yang mana? Yang mana itu? Yang mana yang biasa masak-masak? Ada di situ? Yang mana? Ya. Bertobat. Keluar kopi apa yang terlalu di luar sana. Dia kau berhenti. Saudara-saudara, menjadi adil sedikit. Kita nih yang jasmani pun kita urus, tapi yang ke apa? Di sonaf juga ada. Ada. Oke, kedua. Pertama, ikat pinggang nama. Dua, baju zirah nama. Tiga, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal yang dia pun nama kerela. Memang kalau bikin apa-apa kok tidak rela tidak bisa. Mesti di sini gereja jam berapa, Bang? 6 pagi. Gereja jam 6 terus ibu bilang di suami bilang, "Bapak gereja." Bapak pemalas bakalnya di mama sudah dia siap datang di gereja jam 6 pagi. Padahal tadi malam dia tidur 2:30. Itu dia datang, itu kita kira dia diam, itu ada merenungkan firman Tuhan.
padahal dia para Bapa. Jadi kalau bikin apa-apa tidak rela tuh tidak bisa. Amin kok. Anak muda, di sini ada anak muda kok tidak? Anak muda, pernah putus cinta? Pernah ulang-ulang? Kalau kamu putus cinta mesti rela. Mesti rela, bisa. Kalau kita putus cinta kok tidak rela, tidak move on, itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Itu lama-lama itu nyongkas foto dan dia punya tanta kita yang tersinggung. Kita capture itu foto terus lingkar merah di itu tanta pun kepala. Anak panah tunjuki itu tanta. Baru kita kirim dia tanya, "Dah isa kau?" Terus dia jawab bilang, "Oh tanta bah." Rela. Itu tentara Romawi dong kalau sepagi dong pu sepatu. Mau masuk hutan, kok kali, kok batu, kok jalan duri, kok apa dong masuk. Rela. Koma. Tapi lanjut. Itu anak kenapa? Rela. Lanjut. Tapi dia lanjut begini. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan untuk saudara mesti rela untuk menyampaikan Injil. Injil itu berita pembebasan dan setiap orang mesti dengan rela menyatakannya. Banyak orang takut memberitakan Injil. Kadang-kadang dong bilang berita Injil itu tugas pendeta majelis dong. Betul? Omong. Kadang-kadang kita pikir begitu. Rela. Injil itu berita pembebasan. Saya mau tanya saudara, kalau sebentar saudara pulang pendeta kasih saudara uang satu orang 100.000, senang kok tidak? Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Cerita. Pas kita pulang kita bilang, lu rugi tidak pergi gereja. Itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Betul kok tidak? Nah saya mau tanya kita, Tuhan Yesus mati bagi kita, dia harga lebih mahal 100. Lebih mahal atau lebih murah? Sudah cerita orang? Sudah? Sudah? Dapat pulsa 5.000 saya kasih tahu di seluruh dunia. Bilang, Kak, pulsa masuk, terima kasih, besok lah ya. Pulsa 5.000 cerita orang, tapi Tuhan Yesus mati bagi kita, kita pemuluh tidak berani kasih tahu orang. Nah, kira itu baik nah. Subarani. Iya. Berita Injil itu berita pembebasan, bukan berita kas takut. Masih banyak jemaat ini dong suka pikas takut orang, bukan berikan pembebasan. Dong suka putar film-film neraka. Jadi orang nonton ada film, aduh Bapak, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa Bapak? Karena saya masuk surga. Saya masuk surga, kenapa pusing dengan neraka? Iya, tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Yesus itu mati ganti saya. Kamu kasih ini orang dong. Saudara, berita pembebasan itu supaya kalau ada orang sakit berat, kita datang kasih tahu. Mama, saya doa habis mama mati. Mama ini. Muka ini ya ini. Saya takut nanti mam tua tersinggung. Mama yang ini saya doa habis mama mati. Tapi jangan takut karena mama mati masuk surga. Itu pembebasan. Jangan sampai mam tua ada sakit berat kita datang bilang, aduh, kakak, aduh. Biasa yang sebegini tidak bisa lah ini. Itu dia mati nanti. Betul kok tidak? Supaya kalau ada anak muda satu dia datang di saya, dia bilang begini, Pendeta Yandi. Saya rasa saya ini orang paling berdosa di dunia. Saya akan bilang begini, Adi, tidak usah takut, saya juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua pendosa. Itu pembebasan. Bayangkan kalau dia datang di kasus saya bilang, pendeta, saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Iya, saya lihat lu muka berdosa, saya sudah tahu. Engkau ini kalau tidak bertobat nanti kaki tangan dong patah buang, semua ini patah buang. Berita apa itu berita model begitu? Injil itu berita pembebasan. Supaya orang-orang itu betul-betul, oh iya, kita tidak usah ragu karena kita punya Tuhan. Amin kok? Mau kasih tahu orang? Nah, saya punya dua kisah menginjil yang menarik. Saya menginjil banyak, tapi dua ini menarik. Satu saat ini,
Saya pulang pelayanan dari Atambua, naik bis malam. Tahu sendiri tuh waktu bis malam numpul lari itu. Saya duduk dengan laki-laki satu, kami dua umur mungkin sama. Terus saya bilang di dia begini, Bu, kira-kira auto lari kincang begini, kok dia tak balik, kok kita mati Bu, yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang sembarang. Terus saya kasih tahu dia, Bu, dulu saya juga begitu. Tapi waktu saya tahu Tuhan itu lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya. Sekarang saya yakin, mati dimanapun, dengan cara apapun, kapanpun, saya yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kenapa kakak bisa yakin begitu? Saya bilang, kok kita manusia berdosa? Manusia bisa lihat kita tidak berdosa, tapi Tuhan lihat kita puatin, nah. Kita mau kuatkan mana? Dia bilang, kalau begitu nah kakak sembahyang. Kami dua berdoa di atas auto, segampang itu saja kita kasih tahu. Itu pertama. Kedua, satu hari saya pulang pelayanan dari Kaineno, mau Pisoy. Tahu Kaineno? Kaineno itu 15 km dari Uinlasi. Iya, itu tidak usah cari di Google. Google juga keliru. Saya pulang dari Kaineno, saya melayani hampir 3 tahun di Kaineno. Saya pulang, kira-kira jam 6:30 malam begitu, ada nona satu kerja di Plan Internasional di Soe. Dia mau pulang, jadi dia di bundaran di Uinlasi yang Simpang 5 itu. Karena daerah perbatasan baru semalam ini nona dia mau pulang sendiri, dia kan agak takut. Jadi dia tunggu jangan-jangan ada orang mau lewat, dia mau sama-sama. Terus dia dengar bunyi motor menuju dia dan itu saya pun motor sudah. Bukan boy, saya. Pas menuju, pas sampai di dia pemuka begitu, dia lompat di tengah jalan, dia bilang begini. Kak! Saya dalam hati bilang, Kak, nah. Ini malam, makanya dia bilang, Kak. Kalau siang dia bilang, Om. Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Pas dia bilang, Kak. Saya bilang, dia bilang, iya dek. Biar berimbang sedikit. Tidak mungkin dia semangat bilang, Kak. Terus saya bilang, omong deng. Waktu dia bilang begini, Kak. Saya bilang, iya dek. Dia bilang, kakak mau Pisoe? Saya bilang, iya. Dia bilang, bolehkah kita sama-sama? Saya bilang, kenapa tidak? Kami dua jalan sama-sama. Saya pakai sapu motor sebelah kiri, dia agak tengah. Kami jalan 3 km sampai Kie kira-kira. Dulu kan jalan rusak sekali toh. Ada orang lari motor dari belakang. Serempet dia. Saya tahu dia kaget dan dia marah. Ini orang sudah lewat sana, saya bilang dia bilang, non. Kira-kira itu laki-laki yang tadi bawa motor itu celaka, kau mati masuk surga kau tidak. Dia bilang macam begitu, itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Yang itu tidak masuk. Terus saya bilang dia, yo, dia tidak masuk. Tapi kalau nona sendiri yang celaka, mati, yakin masuk surga? Dia bilang, tahulah ini. Kita boleh klaim semua orang tidak masuk, tapi kita sendiri tidak punya keyakinan. Lantas saya tahu dia punya masalah di sini. Saya bilang dia, non, kakak dulu begini. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk. Dia bilang, kenapa kakak bisa yakin begitu? Nona, kita orang berdosa, siapa yang berani pergi surga dan dosa? Kita tutup di manusia, tapi Tuhan, dia minta saya berdoa kasih dia. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, kami dua sudah selesai. Tapi itu yang saya mau sampaikan. Berita itu disampaikan dengan rela. Bisa kok. Pulang bisa kasih tahu ame satu. Yo, rela. Barang kau baju yang paling andalan, so. Itu baju paling geng sudah. Pokoknya pi pesta juga itu baju, orang mati juga itu baju, kumpul keluarga juga itu baju, pi kelurahan juga itu baju, itu pokoknya itu baju su, warna merah itu, pokoknya itu sudah. Itu baju. Terus satu saat mau acara juga kita pun saudara satu dari kampung datang, dia bilang begini, Susi, pinjam ame Susi pun baju merah itu dulu. Terus kita lagi pikir-pikir kau mau tolak dia pun permintaan, orang tua bilang, kasih. Ini yang minta yang kau pun saudara, kasih. Besok-besok yang kau susah, bukan baju yang tolong. Saudara bisa bayangkan kalau kita kasih tapi tidak rela. Kasih tapi tidak. Itu mungkin kita pegang di ujung sabar kita bilang, ambil teh itu hari lu tambah 2.000 jadi ini ambil teh itu hari waktu live RB di Facebook lu yang jawab bilang fix sayang fix.
Yang PHP selalu sekomen. Pernah dengar itu fix sayang? Ulang-ulang. Kasih kalau tidak rela tuh susah kan. Ini Susi terima ame ini baju dia pi ukur di kamar situ baru dia datang dia bilang Susi cocok kok cocok. Pasti kita cocok. Pas dia lupa perubunci itu cocok. Jadi kalau bikin apa-apa tidak rela tuh tidak bisa. Amin kok. Di Sonaf ini rela-rela semua. Rela semua. Yang dia mau datang di gereja, kalau mau kasih persembahan, dia bilang, adik, singgah di kios, singgah di kios. Ada, itu singgah di kios, kau buat apa? Singgah kau bikin apa? Uang kecil. Di gereja uang kecil, kumpul keluarga uang besar. Kakak, di sini juga ada. Ada. Majelis jemaat. Ini orang dong ini. Seberapa? Berapa? Ada 12 kok. Pertama, ikat pinggang nama. 2, baju sirah nama. Sepatu nama. Keempat, pakailah perisai, yaitu iman. Perisai dulu itu ada 2. Pertama, perisai kecil yang ditaruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang. Nah, itu. Tapi ada perisai yang besar seperti yang di meja makan, itu nama apa dulu? Tudung apa lagi? Nah, kenapa? Karena orang perang dulu itu bukan saja pakai panah yang tajam, tapi pas dia mau panah don celop di dalam ter panas, bakar baru don panah. Itu 100-200 panah datang sekali. Kalau pakai yang kecil kok begini-begini mati Bapak, mati. Makanya mesti pakai yang besar itu supaya tutup begini. Kenapa? Dengar. Segala sesuatu betul mesti pakai iman. Karena ada hal yang kita tidak duga. Ada hal yang datang terkuju-terkuju. Paulus kasih jemaat, kalau hal terkuju-terkuju datang, kalau kamu tidak pakai iman bahaya. Zaman yang sudah berubah begini, tadi malam kita baru nonton sama-sama, cerita sama-sama, telepon sama-sama, bermain bersama. Tiba-tiba pagi orang datang kasih tahu bilang, Mama, sonde lihat dia kok. Kenapa? Dia supi. Entah kopi mana? Pisau Betul kok tidak? Ada banyak hal datang dan tiba-tiba. Tadi malam ini ibu baru muka baik-baik dengan kita. Besok pagi bangun dia muka begini. Itu kalau tidak pakai iman, berat. Amin kok. Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Apa? Atau saya balik dia pun pertanyaan. Mama-mama yang biasa kena pukul dari suami, cowok angkat tangan. Jangan angkat tangan pulang kena pukul ulang. Ada banyak hal yang kita tidak bisa kelola karena dia terjadi begitu saja. Itu mesti pakai iman. Amin kok. Iman itu adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat atau tidak lihat. Lihat atau tidak lihat? Lihat atau tidak? Tapi ada banyak orang Kristen tunggu melihat dulu baru percaya. Orang beriman itu saudara, dengar baik-baik. Orang beriman. Saya suka pakai contoh ini. Kalau ada oto jalan dari sini Pisoe, tahu Soe? Ada oto jalan dari sini Pisoe, terbalik di Camplong, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Itu orang beriman pun. Untung. Yang tidak beriman itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama, pernyataan beda antara orang beriman dan orang beriman itu, kalau ada orang mati, dia tanya, apa yang saya imani tentang kematian? Orang mati, suami mati, dia bertanya, apa yang saya imani? Terus dia bilang, yang saya imani tentang kematian ialah, mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama Kristus di surga. Dalam keyakinan iman seperti ini dia menyanyi, sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Sabar dalam susah. Sabar apa? Tuhan ada serta.
Sabar, sabar. Kenapa? Beriku kuat dia realistis terhadap persoalan, tapi dia pakai iman. Ini tentara Romawi dong kan jalan bawa perisi itu kan. Kita tidak tahu musuh sembunyi di mana. Kota kuju dia farmak sama betul. Tahu farmak? Farmak lain aja. Ya. Jadi mesti pakai iman. Itu kalau orang beriman. Yang tidak beriman itu yang orang pu suami ada mati, kok orang pu istri ada sedih di situ. Mau kubur dia datang memang pendeta. Sebelum firman saya satu lagu. Di dalam doamu kau sebut namaku. Separuh bilang. Terus di interlude-nya suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Orang sedih ketika. Sedih, dong menangis. Habis itu baru dia baca, dia menyanyi, dia bilang semua menangis. Bangga nah. Kalau hanya mau menangis itu nonton film Korea. Saudara, kita ini punya masalah. Saya mau tanya saudara, saudara punya masalah? Oh, tidak usah omong, saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan harapan menikah dan dia. Ternyata dia nikah dan kita pun teman. Masalah itu. Jadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu disebut masalah. Nah, waktu kita masalah, orang kalau suka kedinginan di laut, kehujanan, kan dia dingin. Bukan picalok tambah dia di laut, tambah dingin kok tambah panas. Kita ini paling suka bikin orang menangis. Di sini juga ada. Ini di sini ada orang Timur. Tidak usah angkat tangan loh. Kita muka sama semua. Ada separuh orang Timur ini kalau dia pi orang mati, kalau dia menangis itu saya tidak yakin. Apalagi kalau dia pi dia sengaja tutup dia muka pakai kain. Aduh. Kakak, mangkalin mau tua aku. Betul. Pernah lihat itu orang. Realistis terhadap sebuah persoalan. Pakai apa? Iman. Pakai apa? Pakai apa? Nah, subar apa? Ikat pinggang nama? Baju sirah nama? Sepatu nama? Perisai nama? Terus dia bilang begini, terimalah ketopong. Nama? Ketopong itu alas tutup kepala, helm, pakai balek, tutup sampai sini kos keluar mata, itu bukan masker. Ketopong. Don't tutup kos keluar itu. Dia kasih tahu begini. Itu ketopong nama keselamatan. Hei jemaat, kamu kecil-kecil kok kamu ada susah-susah begitu mah, kamu masih hidup hingga hari ini, itu tanda keselamatan Tuhan masih kasih. Kasih tahu. Itu bahasa Inggris. Orang Timur ini dia punya bahasa juga orang Inggris toh. Botol pakai bahasa Timur bilang, gelas bahasa Timur bilang, sama toh. Tanam asam pakai bahasa Timur bilang, sama. Thank you. Jadi kalau nanti ketemu orang barat bilang, thank you. Ya, thank you. Iya, orang Timur itu kalau orang tulis bilang I love you, orang Timur baca bilang apa? I love you. Ini benar-benar perempuan. Betul ke tidak? Jadi tidak usah takut dengan orang Barat. Betul ke tidak? Walaupun kita tidak jadi orang Eropa, kita amnubang Barat. Kita amrasi Barat. Kupang Barat. Oke, lanjut. Ketopong keselamatan itu membuat kita hidup. Mati masuk surga. Keselamatan Tuhan kasih dan cuma-cuma. Kalau Tuhan tidak kasih kita keselamatan, kita mau hidup untuk apa? Saudara, orang-orang penginjilan dong, yang biasa menginjil, dong suka pakai ini ilustrasi. Dong bilang begini, dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Nah, satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak?
Sendiri mata sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang penginjilan mau bilang begini, anggap saja kalau satu hari kita bikin dosa 3 saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Kalau 1 bulan 90, 12 bulan berapa? 90 kali 12. 1080, taruhlah 1000. Berarti 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Kalau 1 tahun 1000 dosa, masing-masing kali dan dia umur. Umur berapa? Kali 1000, bisa pergi surga. Umur berapa? Kali 1000, bisa pergi surga. Pendeta Yandi umur 45 tahun, kali 1000, pendeta bisa pergi surga. Itu jantannya memang yang rambut putih dong. Di sini ada yang rambut putih. Beta sudah lihat di sini. Coba kali kita pu umur bisa masuk surga. Itu baru 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa itu. Banyak kok sedikit. Bisa masuk surga. Itu. Makanya Tuhan selamatkan kita. Amin kok tidak? Masuk surga kok tidak? Jadi saudara-saudara, kalau kita masih hidup hari ini, kita masih bisa melihat surga. Nah, itu karena Tuhan mati bagi kita. Dia memberikan kepada kita tuh, dia kasih dan cuma-cuma. Cuma-cuma itu tidak bayar. Kak, boleh dapat cepu HP, tapi tolong ganti 1000 saja. Itu cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Kan hanya 1000. Itu nah oke. Kak tidak usah bayar, tolong pergi geser itu motor sah. Itu cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Kan tidak pakai uang. Ada jasa. Yang disebut cuma-cuma itu bilang, cuma-cuma. Kas kembali. Hanya Tuhan yang bisa kasih cuma-cuma. Nah, saudara, karena itu kalau kita masih selamat, kita masih bisa bilang surga, senang di mana tidak lagi perang. Nah, saja. Oke, baik. Itu kalau Tuhan kasih kita dan cuma-cuma tuh kita senang ya untuk aduh Tuhan terima kasih. Kita mau melakukan sesuatu toh. Betul kok tidak? Sebagai tanda ungkapan syukur kita. Amin kok? Oke, seberapa ini? Ikat pinggang nama? Baju silat nama? Sepatu nama? Perisai? Ketopong? Ini 5 perlengkapan yang dia omong. Ini perlengkapan bertahan. Kalau bertahan terus-terus nanti kalah. Di sini ada yang suka nonton bola kaki. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barcelona? Yakin? Nah, kalau dia hanya bertahan terus-terus, itu lawan Esau juga kalah. Dia mesti menyerang. Mau menang harus serang. Bertahan terus. Misalnya kalau buat tinju kita bilang, perasaan ini saya tinju dengan senior, dia umur lebih saja, saya tidak akan pukul, saya tahan saja. Itu menang, nanti menang. Maka dia kasih tahu, ada 2 senjata yang kamu mesti pakai untuk serang. 1, pakai firman. Pakai apa? Pakai apa? Firman itu yang buat saya ambil keputusan, Mama, saya setuju dengan Mama, saya tidak setuju dengan Ibu. Berdasarkan apa? Firman. Bukan karena kita 2 saudara, karena satu menobet kita tidak. Firman pu omong itu yang saya ikut. Minta maaf, saya tidak setuju dengan itu Ibu, karena firman. Orang tua dulu di kampung bilang begini, kalau pohon nangka itu tidak berbuah, bikin apa? Angka ame parang, cincang saja, tahun depan dia berbuah. Bapak Mama dengar. Tapi dia kasih tahu, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris pi muka, tapi iris juga pi. Artinya, kalau untuk orang lain kita bisa kutip firman, untuk diri sendiri mesti pakai firman. Jangan untuk orang lain kita pakai firman, untuk diri sendiri tidak pakai firman. Jangan sampai sebentar saya khotbah habis, saudara bilang begini, Pak Pendeta, khotbah tadi pas. Terus saya tanya, pas den dia Bapak. Habis yang lu tidak pas, dan saya tidak apa-apa. Dan saya itu firman sampai dia serong begini, dia lari pisah.
Kalau orang lain kita pakai firman, kita pun diri pakai firman. Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Kalau kita pakai cermin lebih banyak lihat kita pun diri atau orang lain. Waktu kita sampai tangan kita hanya mau berdiri begini kan? Waktu kita berdiri begini, baru kita, aduh ini alis begini. Makin banyak bercermin, makin rapi. Betul atau tidak? Yang tak siram dong ini kan dong tidak pakai cermin. Tapi ingat, selain cermin, ada yang dia pun nama kaca spion. Tahu kaca spion? Kalau cermin, kalau pakai kaca spion lebih banyak lihat orang atau diri sendiri. Nah di ini sonaf ini lebih banyak cermin kok kaca spion. Di ini sonaf Amasat lebih banyak cermin atau kaca spion. Cermin kok kaca spion. Yang orang lain yang beli motor yang dia tidak tidur di dia pun rumah itu. Orang yang beli motor dia yang tidak tidur. Suruh anak dong pitanya, lupi cek dulu. Cek apa? Tahu dia kredit kok cash. Oh? Kaca spion. Di sini juga ada. Kaca spion. Itu senjata pertama. Namanya apa? Firman. Ini tadi apa? Ikat pinggang nama? Baju zirah nama? Sepatu? Perisai? Ketopong? Senjata pertama? Senjata kedua? Saya belum omong lah. Senjata yang kedua ialah doa. Senjata kedua apa? Senjata kedua apa? Doa. Saya bicara tentang doa. Saya bikin semacam seminar tentang doa. Saya kasih tahu, saudara, doa itu relasi, hubungan. Doa bukan kata-kata. Doa itu relasi. Karena itu relasi, maka memungkinkan untuk kita bisa berkata-kata dengan ringan, dengan baik. Saudara bisa berkata-kata dengan orang tanpa berrelasi. Saya mau tanya, di sekitar sini ada kios kok? Ada? Ada kios yang orang Bugis? Ada? Saudara pernah belanja di situ? Waktu saudara bawa omong itu paman, pernah? Oh kamu ini mie langsung keluar? Atau omong dengan itu paman? Iya toh? Waktu kita omong dengan dia berarti kita ada relasi dengan dia? Ada. Relasi apa? Jadi kita berkata-kata dengan orang belum tentu kita ada relasi dengan dia. Betul kok tidak? Kok ada orang yang kalau dia telepon, tiba-tiba ada satu ibu bilang, nomor yang Anda tuju. Ada kenal itu ibu. Pulsa Anda itu ada kenal. Dia berkata-kata belum tentu punya relasi. Doa itu relasi. Kalau kita dua kenal baik, kita dua saling kenal, kita dua ada relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Pendeta, yo, di mana? Naik. Kan kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti, baru dia tanya, ojek om. Relasi. Sekali lagi relasi. Ada orang yang di sonaf sini yang cerewet, mamati. Tapi kita jangan coba-coba bilang, Bu, sebentar Bu doa makan semua. Padahal dia paling cerewet, betul kok tidak? Di sini ada. Sapa pun suami. Nah itu. Dalam relasi yang baik itu, saya mau tanya saudara, menurut saudara saya kenal saya punya istri kok tidak? Saya ini pendeta yang ini kenal dia punya istri kok tidak? Dan kami dua ada relasi, kalau saya mau minta teh di saya punya istri, saya kan cukup minta dia begini. Mah, bikin teh dong saya. Gelas kecil saya, jangan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin saya mau minta teh di saya punya istri, Mama! Buatlah segelas teh! Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis mantua tanya, lu sehat? Relasi itu buat kita berkata-kata dengan indah, dengan murah. Amin kok? Masih induk kawan. Dia belum nikah toh? Nah lihat kasih dia nikah dulu. Kak, anggap saja sebentar pulang, Kak mau numpang di sapu oto. Karena kita satu jurusan. Kira-kira Kak pun cara minta di saya itu dia pun cara minta karena mana? Kan dia mau naik sapu oto ini, dia mau minta tolong di saya. Om. Shalom.
Oh iya, Kak rumah di mana? Oh iya, salah. Oke. Betul kok dia minta begitu? Iya, Bapak minta tolong Bapak, kita sama-sama ke naik ke rumah dekat Bapak itu. Itu cara minta begitu. Tidak mungkin dia mau naik saya foto, dia datang bilang, Bapak kalau sebenarnya pulang Bapak tolong aja foto dari saya. Ini minta baik, kalau minta begitu baik. Ada banyak orang ini berdoa sama kerusuhan. Padahal mau minta di Tuhan, minta sopan. Baik, pulang sudah pulang, nanti sebentar lu naik. Jadi karena relasi yang baik itu minta biasa-biasa, tidak usah mas parak Tuhan. Betul kok tidak? Mampu masak belum? Hai sudah, kadang-kadang kita ini tidak etis. Yang disebut dengan sungguh-sungguh, bukan sungguh-sungguh berteriak waktu berdoa, bukan sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh menyerahkan beban kita untuk Tuhan ambil. Sungguh-sungguh dibenar. Kita ini yang kadang-kadang terlalu bikin-bikin. Berdoa saja pakai, ya, Ova. Mau kasih takut siapa? Yang saudara lihat, ketika kita belajar ini semua, tadi, ikat pinggang nama, baju nama, sepatu, perisai, ketopong, senjata pertama, senjata kedua. Di ini 7 bagian saudara lihat, ada hal yang bisa mama kerjakan. Tapi ada hal lain itu yang Tuhan yang kerjakan. Jangan bawa yang Tuhan punya itu kita mau ambil. Jangan. Supaya kita realistis dalam soal. Dengan demikian, saudara lihat. Karena ada hal yang perlu saya kerjakan, selebihnya Tuhan yang kerjakan, maka kira-kira begini. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Terus yang ini, iman ini dia kasih tahu otak. Yang otak, lu tahu kok tidak? Tidak? Lu kasih tahu dulu. Otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki tolong kasih tahu kaki. Kalau ada otot rek lari kincang ikut situ, kaki jangan lompat di tengah jalan. Jadi terkoneksi antara yang kita imani, yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Ini, saudara percaya ada masa depan dalam tangan Tuhan? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau saudara percaya ada masa depan dalam tangan Tuhan, saudara dengar. Saya juga percaya. Tuhan pasti siap masa depan untuk saya punya anak 3 orang, saya terlalu percaya. Tuhan siap masa depan bagi ibu dan anak-anak, percaya atau tidak? Tapi yang antar itu anak dong pi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Siapa yang kan dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, dia bilang Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan pagi tolong jemput adik dong. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Jadi kerjakanlah kita pembagian. Selebih kita serahkan, siapa yang kerjakan? Karena ada hal yang kita tidak bisa lakukan, itu hanya Tuhan pembagian. Amin kok? Mari kita tunduk kepala di